Oke, kita bahas bagian terakhirnya sit on ya. Bagian terakhirnya tentang stoikiometri. Logam X dengan asam sulfat, tulis dulu aja reaksinya ya, menghasilkan X2, SO4, 3 dan gas H2. Jika digunakan 0,54 gram logam X dan dihasilkan 672 ml gas H2 pada keadaan standar, maka massa atom relatif X adalah, itu X mungkin ya maksudnya. Kita ditanya AR-nya X berapa. Pertama, prinsip dalam stoikiometri adalah perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Jadi kita harus tahu dulu koefisien, nah baru kita gunakan konsep mol. Yang bisa kita hitung jumlah molnya adalah gas H2. Pada keadaan STP, kita bisa menghitung volume dengan cara itu ya. Gitu. Nah, jadi jumlah molnya ini kalau dihitung 672 dibagi 22,4. Nanti kita dapat 30 milimol. Kenapa satuannya milimol? Karena volumenya mililiter. Nah, kalau gitu kita bisa hitung dengan perbandingan koefisien berapa jumlah mol X-nya. Caranya gimana? Koefisien X2, koefisiennya H2, 3. Jadi 2:3 sama dengan jumlah mol X dibandingin jumlah mol H2. Jadi jumlah mol X-nya 2/3 yang diketahui kali jumlah molnya. Jadi X-nya itu ternyata 20 milimol. Nah, kita akan menghitung AR-nya. Kita hitung aja, mol itu kan jumlah massa dibagi AR. Jumlah molnya 20 milimol. Nah, berarti massanya harus kita konversi jadi 5 miligram. 0,54 gram. Kalau kita jadikan miligram jadi 540 ya. Gitu. Nah, jadi kita dapat AR logam X-nya 270. Berikutnya, untuk mengetahui perbandingan mol zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi dapat dilihat dari koefisiennya. Sebenarnya volume boleh ya, tapi harusnya volume gas. Next, karbit dihasilkan dari pemanasan kalsium oksida. Kalsium itu ion Ca2+, oksidanya O2-. Jadi kalsium oksida CaO dipanaskan dan karbon gitu ya. Pemanasan kalsium oksida dan karbon dengan hasil samping CO2. Nah, karbitnya sendiri itu adalah CaC2, batu karbida ya. Ini persamaan tinggal disetarakan aja. O-nya ada 2 di kanan. Oke, jadi Ca-nya juga ada 2, C-nya jadi ada 4 gitu ya. Enggak, C-nya udah 2. Oh, 5 C-nya. Oke. Gitu. Berikutnya ada reaksi 5 gram batu kapur direaksikan dengan asam klorida encer. Hasilnya jadi CaCl2, H2O, dan CO2. Yang ditanya pada keadaan STP akan diperoleh, maksudnya gas CO2 berarti ya, kalau udah ada STP itu clue-nya berarti kita ditanya jumlah gas. Oke, ini yang bisa kita hitung jumlah molnya. Ini kebetulan koefisiennya udah ada, persamaan udah setara. Kita bisa hitung dulu jumlah molnya CaCO3, massa dibagi MR. MR-nya kalau dihitung CaCO3 itu MR-nya 100. Jadi jumlah molnya 0,05 mol. Nah, kalau gitu kita bisa menghitung dengan perbandingan koefisien jumlah mol CO2-nya. Koefisien CaCO3 dan CO2 di sini 1:1 sebanding, jadi jumlah molnya juga sama. Volume pada keadaan standar, cara menghitungnya jumlah mol dikali 22,4. 0,05 dikali 22,4. Jadi 1,12 liter atau desimeter kubik. Next, ini ada persamaan. Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan jumlah mol. Perbandingan jumlah mol ya pasti sebanding dengan perbandingan jumlah molekul. Jadi yang paling tepat untuk menghasilkan 1 mol CO2, ini CO2 kan koefisiennya memang 1.
diperlukan 1 molekul CaCO3 karena memang CaCO3 koefisiennya 1 juga, dan 2 molekul HCl karena HCl koefisiennya 2. Oke, itu yang benar. Logam aluminium sebanyak 0,1 mol dilarutkan dalam 400 ml asam sulfat 0,5 molar. Persamaannya kebetulan udah setara. Gas H2 yang terbentuk pada keadaan standar adalah, nah ini tipe reaksi yang kedua reaktannya diketahui jumlah molnya. Kalau kita hitung aluminium udah tahu ya jumlah molnya. 0,1 mol itu nanti setara dengan 100 milimol. Kenapa saya konversi? Karena jumlah mol H2SO4-nya kalau dihitung itu satuannya dalam milimol gitu ya. Hitung aja pakai prinsip molaritas, jadi jumlah mol itu molar dikali volume. Jadi H2SO4-nya 400 kali 0,5 milimol atau 200 milimol. Nah, kita cari mana yang habis. Jumlah mol-mula per koefisiennya pilih mana yang lebih sedikit, 100 per 2 atau 200 per 3. Ya pasti 100 per 2 ya. Jadi yang habis itu adalah aluminium. Aluminiumnya terpakai 100 milimol. Kalau gitu H2SO4 terpakainya berapa? Oh ya pasti 3 per 2 dikali 100. Koefisiennya kan 3:2 di situ ya. Al2SO4-nya berarti 1 per 2 dikali 100. H2-nya berarti 3 per 2 dikali 100 terbentuknya. Jadi nanti masih ada sisa H2SO4. Nah, kita kebetulan ditanyanya berapa volume H2-nya pada keadaan standar. Jadi jumlah mol, ini kan jumlah molnya, dikali 22,4. Nanti kita dapat volume dalam satuan mililiter. Oh, yang ditanya jumlah mol H2-nya aja. Oh, kalau jumlah molnya aja 150 milimol atau 0,15 mol. 32. Di sini ada persamaan reaksi antara serbuk sulfur dengan gas oksigen. Kebetulan udah setara. Ini kan koefisien itu harus perbandingan paling sederhana ya. Jadi nggak usah ada koefisien ya nggak apa-apa. Nah, ini sulfurnya 32 gram. Direaksikan dengan 32 gram oksigen. Kita kan nggak tahu nih mana yang habis. Jadi kita hitung dulu jumlah molnya. Jumlah molnya gimana ngitungnya? Massa dibagi MR. Nah, MR-nya AR, kalau untuk S AR berarti ya. AR-nya sulfur 32. Jadi ini 1 mol. O2 MR-nya 32 juga. Jadi kebetulan ini memang 1 mol. Nah, ini sih dua-duanya tepat bereaksi ya karena jumlah perbandingan molnya udah 1:1, koefisiennya juga 1:1. Nilai mol-mol per koefisiennya dua-duanya sama. Jadi ini dua-duanya habis atau dua-duanya jadi pembatas. Jadi SO2-nya 1 mol. Nah, kalau ditanya massa SO2-nya berarti jumlah mol dikali MR ya. 1 mol kali 64 atau 64 gram. Atau kita boleh menghitungnya gini. Karena ini kedua reaktan habis, massa di awal dan akhir reaksi kan harus sama. Jadi tetap 64 gram. Lanjut. Ke dalam 100 ml NaCl 0,2 molar, berarti 20 milimol ya. Ditambahkan 100 ml AgNO3 0,2 molar. Jadi 20 milimol juga. Kalau direaksikan nanti jadi NaNO3. Nah, kita ditanya massa endapan AgCl. Oh, berarti AgCl ini adalah produk solid. Persamaannya cek dulu apakah sudah setara. Ternyata kan memang udah setara juga ya. Jumlah mol per koefisien kedua reaktannya sama. Oh, berarti dua-duanya tepat bereaksi ini. Dua-duanya habis. Nah, endapan AgCl yang terbentuk 20 milimol. Kalau kita ditanya berapa massanya, berarti tinggal jumlah mol dikali MR.
Jadi 20 dikali MR-nya AgCl. MR AgCl kalau dihitung itu adalah 143,5. Jadi 2700 mg. 287 ya. 2870 mg. Kalau mau dijadiin gram jadi segini. Next, ini ada reaksi amonia pembentukannya dari nitrogen ditambah hidrogen. Setarakan dulu ya. Jika 5,6 gram nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen, maka volume amonianya berapa? Oke, ini kita hitung dulu aja molnya ya. Massa dibagi MR. MR-nya N2, 28. Berarti N2-nya itu 0,2 mol. Kalau begitu NH3-nya 0,4 mol sesuai perbandingan koefisiennya 1:2. Nah, volumenya berarti berapa? Ini suhu dan tekanannya sama. Nah, ini kan keadaannya nggak dikasih tahu. STP sih kayaknya ya. Soalnya kelipatan 22,4 nih. Gitu ya. 35 MgSO4 XH2O. Katanya ini kristal garam Inggris 24,6 gram. Ini berarti senyawa hidrat ya karena mengandung air. Kalau dipanaskan nanti akan menghasilkan 12 gram MgSO4. Waktu dipanaskan airnya menguap. Menurut hukum kekekalan massa berarti airnya itu ya pasti massanya 12,6 gram. Pokoknya kalau dijumlahin harus 24,6 gram. Nah, intinya kita mau mencari X. X itu adalah koefisien H2O. Kalau kita ingat lagi, perbandingan koefisien 1:X gitu. Kedua senyawa itu sama dengan perbandingan molnya. Mol siapa? Mol MgSO4 dibandingkan sama mol air. Jadi 1/X itu adalah, kita hitung dulu molnya ya. Massa dibagi MR. MR-nya kalau dihitung 120. Jadi molnya 1/10. H2O kita hitung juga jumlah molnya, massa dibagi MR 12,6 dibagi 18. 12,6 bagi 18. 0,7. Berarti X-nya 7. Jadi senyawa yang dimaksud adalah magnesium sulfat heptahidrat. Selesai.